Selamat pagi, perkenalkan nama saya Amanda Michelle Natasha, kelas 12 MIPA 3 nomor urut 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan ujian praktik yang berjudul sel elektrolisis. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui reaksi elektrolisis dari larutan garam dan asam cuka. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah 1 buah baterai 9 volt, serutan, asam cuka, garam, 2 buah pensil, sendok, kardus tipis, gunting, 2 buah kabel, dan juga gelas dan air. Prosedur kerja. Yang pertama adalah tajamkan kedua ujung pensil. Sampai pensil seperti ini. Yang kedua adalah potong kardus sesuai ukuran gelas. Yang ketiga adalah masukkan pensil ke dalam kardus. Yang keempat adalah larutkan sekitar 1 sendok teh garam ke dalam air hangat dan diamkan beberapa saat. Garam membantu menghantarkan listrik lebih baik dalam air. Salah satu bagian dari ujung kabel dihubungkan pada sisi positif dari baterai dan ujung kabel yang lain untuk grafit hitam dari bagian atas pensil. Lakukan hal yang sama pada sisi negatif. Yang keenam, tempatkan kedua ujung lain dari pensil ke dalam air garam. Prosedur kerja. Yang pertama adalah tajamkan kedua ujung pensil. Sampai pensil seperti ini. Yang kedua adalah potong kardus sesuai ukuran gelas. Yang ketiga adalah masukkan pensil ke dalam kardus. Yang keempat, larutkan asam cuka ke dalam air hangat. Salah satu bagian dari ujung kabel dihubungkan pada sisi positif dari baterai dan ujung kabel yang lain untuk grafit hitam dari bagian atas pensil. Lakukan hal yang sama pada sisi negatif. Yang keenam, tempatkan kedua ujung lain dari pensil ke dalam larutan asam cuka.
Data pengamatan. Pertanyaan: mengapa kedua ujung pensil harus diruncingkan terlebih dahulu? Untuk memudahkan dalam mengelektrolisis, karena di ujung-ujung pensil terdapat zat karbon. Manakah pensil yang berfungsi sebagai katoda dan sebagai anoda? Pensil yang berfungsi sebagai katoda adalah pensil yang dihubungkan ke kutub negatif baterai, sedangkan pensil yang berfungsi sebagai anoda adalah pensil yang dihubungkan ke kutub positif baterai. Perubahan apa yang terjadi di anoda dan katoda pada elektrolisis larutan garam dan elektrolisis asam cuka? Perubahan yang terjadi di katoda dan anoda pada reaksi elektrolisis larutan garam adalah terbentuknya gelembung-gelembung yang banyak di ujung pensil. Perubahan yang terjadi di katoda dan anoda pada reaksi elektrolisis larutan asam cuka adalah terbentuknya sangat sedikit gelembung pada ujung pensil. Tulislah reaksi elektrolisis yang terjadi di anoda dan di katoda dari reaksi elektrolisis larutan garam dan elektrolisis larutan asam cuka. Reaksi elektrolisis yang terjadi di katode dari reaksi elektrolisis larutan garam adalah 2H2O tambah 2 elektron menjadi 2OH- tambah H2. Sedangkan reaksi elektrolisis yang terjadi di anoda dari reaksi elektrolisis larutan garam adalah 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Reaksi elektrolisis larutan asam cuka adalah CH3COOH menjadi CH3COO- plus H+. Pembahasan. Dalam praktikum ini saya menggunakan dua larutan. Yang pertama adalah larutan garam dan yang kedua adalah larutan asam cuka. Pada larutan garam, karena garam merupakan elektrolit kuat, maka akan terionisasi dengan sempurna. Elektrolisis larutan garam dengan elektrode karbon adalah NaCl menjadi Na+ ditambah Cl-. Reaksi pada katode. Reaksi di katode bergantung pada jenis kation. Dalam percobaan ini, kationnya adalah Na+, yaitu kation logam aktif atau sukar direduksi. Dan potensial standar reduksinya lebih kecil dari air, sehingga reaksi yang terjadi di katode adalah reduksi air. Reaksinya 2H2O tambah 2 elektron menjadi 2OH- tambah H2. Reaksi pada anode. Reaksi pada anode bergantung ada jenis anode dan anion. Dalam percobaan ini, anodenya adalah karbon dan anionnya adalah Cl-. Karena karbon termasuk elektrode inert atau sukar bereaksi, maka reaksi di anode bergantung pada anionnya. Anion klorida tergolong anion yang mudah dioksidasi. Jadi, reaksi yang terjadi di anode adalah reaksi oksidasi anion Cl-. Reaksinya 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Jadi, reaksi elektrolisis lengkapnya adalah pada katode terdapat gelembung gas. Gelembung gas tersebut adalah gas hidrogen atau H2 yang terbentuk karena reaksi reduksi air. Dari reduksi air juga terdapat OH-, sehingga larutan pada katode bersifat basah. Pada anode juga terdapat gelembung gas. Gelembung gas tersebut adalah gelembung gas klor yang terbentuk karena oksidasi anion Cl-. Dari hasil reaksi oksidasi Cl- tidak terdapat OH- atau H+, maka larutan pada anode bersifat netral. Pada larutan asam cuka, karena asam cuka merupakan elektrolit lemah, maka yang terionisasi tidak sempurna, hanya sedikit. Dan itulah yang menyebabkan kenapa gelembung yang terbentuk hanya sedikit. Reaksi yang terjadi pada elektrolisis larutan asam cuka adalah CH3COOH menjadi CH3COO- tambah H+. Kesimpulan, elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Pada sel elektrolisis, reaksi kimia akan terjadi jika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit, yaitu dari energi listrik
menjadi energi kimia. Reaksi elektrolisis larutan garam adalah 2H2O tambah 2Cl- menjadi 2OH- tambah H2 tambah Cl2. Reaksi elektrolisis yang terjadi pada asam cuka adalah CH3COOH menjadi CH3COO- tambah H+. Perubahan yang terjadi pada reaksi elektrolisis bergantung dengan jenis elektrolit. Sekian praktikum sel elektrolisis dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.